Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Oke, Mes, silakan dipimpin doanya, Mes. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pemes. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar-kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Tetap dijaga ya kesehatannya dan semangat belajarnya. Jangan sampai kita menjadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pada hari ini, seperti yang Ibu udah share di grup, bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Kegiatan yang bisa dilakukan secara berkelompok. Oke, ya. Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Ada lagi yang lain? Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling yang mengutamakan dinamika kelompok, di mana pada bimbingan kelompok ini memiliki tujuan kalian harus membangun dinamika kelompok. Kalian harus aktif, baik dalam mengungkapkan apa pendapat kalian, bagaimana perasaan kalian. Kemudian di sini kita akan membahas tentang dampak dari handphone, di mana dampak handphone itu agar yang pertama kalian menjadi tahu fungsi dari handphone, kemudian kalian dapat mengklasifikasikan dampak handphone, dan kalian dapat merancang langkah-langkah apa saja yang dapat kalian lakukan agar kalian terhindar dari dampak negatif dari handphone tersebut. Baik, pada bimbingan kelompok ini kita akan melalui 4 tahapan. Yang pertama pembukaan yang kita lakukan sekarang. Kemudian nanti ada tahap peralihan. Lalu masuk ke tahapan inti dan yang terakhir tahapan penutup. Sebelumnya di sini Bu akan menjelaskan kembali bahwa dalam bimbingan kelompok ini kita memakai beberapa asas. Yang pertama asas kegiatan atau keaktifan, di mana di sini kalian yang dituntut untuk aktif ya. Kalian yang harus menyampaikan pendapat-pendapat kalian, kalian yang harus saling menanggapi pendapat dari teman-teman kalian. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nih Bu tanyakan lagi kepada kalian, kalian rela tidak untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Rela, Bu. Rela. Oke, alhamdulillah semuanya rela ya. Kalau sudah berada di sini, pastinya kalian sudah rela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Kemudian ada namanya asas kenormatifan, di mana dalam bimbingan kelompok ini kita punya aturan-aturan, di mana kita harus saling menghargai pendapat teman kita, meskipun kita tidak sependapat dengan dia, tapi kita harus tetap menghargai pendapatnya. Saat temannya sedang mengemukakan pendapatnya, meskipun kita tidak sepemikiran, jangan dipotong ya. Kita menggunakan asas kenormatifan. Yang terakhir asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bicarakan di sini akan menjadi rahasia kita saja, tidak diperbincangkan lagi di luar. Sampai di situ paham anak Ibu semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, oke. Sebelumnya kita masuk ke tahap peralihan nih. Ibu mau nanyakan kembali, apakah kalian siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Sebelum kita masuk, seperti biasa Ibu ingin melatih konsentrasi kalian dulu. Saat Ibu bilang hai, jawaban kalian? Halo. Hello. Saat Ibu bilang hello, jawabannya? Hai. Oke. Kita tes ya. Hai.
Halo. Halo. Hai. Hai, hai, hello. Halo, hai. Alhamdulillah, semuanya masih konsentrasi. Baik, sebelum kita kita share screen dulu ya materinya untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kalau suara Ibu kurang jelas atau gambarnya tidak kelihatan, tolong dikasih tahu ya, jangan dibiarkan saja. Oke, udah kelihatan gambarnya? Belum. Belum. Udah, Bu. Sudah, oke. Hari ini kita akan membahas tentang dampak handphone. Ini handphone kan menjadi salah satu kebutuhan kalian sekarang ya. Ini ada sepertinya tidak bisa hidup tanpa handphone. Apalagi semenjak pandemi, handphone menjadi salah satu barang yang betul-betul kita butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran ya. Tapi handphone itu sebenarnya mempunyai dua fungsi. Apa saja fungsinya? Yang pertama sebagai media komunikasi, di mana dengan handphone ini kita bisa tetap bertukar kabar baik dengan teman-teman yang berada di sekitar kita ataupun yang berada di luar sana. Ini tunggu sebentar, suara Ibu jelas kan? Jelas, Bu. Jelas. Oke, itu fungsi handphone sebagai media komunikasi. Yang kedua, apa sih fungsi handphone sebagai media informasi, di mana sekarang kalian mungkin tahu berita-berita yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri tentang perkembangan COVID lah salah satunya bisa kalian dapatkan dari handphone. Itu adalah salah satu fungsi daripada handphone. Kemudian, selain ada fungsinya, ternyata handphone itu mempunyai dua dampak, positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Di sini mempermudah komunikasi. Itu yang seperti Ibu bilang tadi, kita bisa bertukar kabar dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita yang berada di luar kota, yang jauh dari daerah kita. Kemudian, dapat menambah pengetahuan tentang teknologi. Tentunya jika kalian sudah bisa menggunakan handphone, berarti kalian sudah bisa menggunakan teknologi. Dengan handphone, kalian dapat menambah pengetahuan kalian dengan teknologi. Kemudian, memperluas jaringan. Memperluas jaringan di sini maksudnya kan kita contohkan saja dengan WA. Mungkin ada masuk ke grup-grup seperti kemarin kan, masuk ke grup webinar Ruang Guru yang kalian tidak kenal dengan orang-orang di luar. Tapi dengan masuk ke grup tersebut, kalian bisa menambah jaringan persahabatan kalian. Itu dari dampak positif. Kemudian, selain dampak positif, juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya di sini ada 4. Yang pertama, mengganggu perkembangan. Perkembangan di sini mungkin dari kalian kecil, jika kalian sudah diberikan handphone, jadi kalian antisosial, tidak mau berteman dengan orang sekitar karena kalian lebih fokus dengan handphone kalian. Kemudian efek radiasi, mungkin ini sudah tahu ya, efek radiasi sangat mempengaruhi kesehatan kalian. Utamanya misalnya kalau lagi tidur menyimpan handphone di bawah bantal, itu bisa mempengaruhi saraf-saraf kalian yang berada di otak. Kemudian yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Biasanya handphone ini kan harganya mahal tuh. Jadi bisa saja menjadi target kejahatan orang sekitar kita. Regina bisa dimatikan sebentar mic-nya, Regina. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir pemborosan. Ini pemborosan yang biasanya uang jajannya bisa ditabung, tapi karena handphone, beli kuota, akhirnya terjadi pemborosan ya. Itu dampak negatif. Kemudian bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak kecanduan atau tidak terkena dampak negatif daripada handphone? Yang pertama, kita dapat menolak ajakan teman yang bersifat negatif. Kita harus berani menolak ya. Kita tahu itu negatif ajakannya, kita harus bilang tidak. Jangan karena tidak enakan, akhirnya kita mengiyakan semua permintaan teman kita. Kemudian, tidak membawa handphone ke sekolah. Ini kan sudah menjadi aturan kita di sekolah ya. Kalian tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Kemudian menonaktifkan saat belajar.
Nih saat belajar misalnya saat mengerjakan tugas, ada baiknya handphonenya dinonaktifkan agar tidak mengganggu. Kadang baru mulai mengerjakan tugas, ada temannya ngechat, akhirnya fokus ke chatan dibanding ke tugasnya. Kemudian menghindari mengakses situs negatif. Ini situs-situs yang tidak ada manfaatnya bagi kalian. Misalnya situs-situs porno, itu kan tidak ada manfaatnya bagi kalian, akan malah merusak kalian. Tidak menggunakan saat ujian atau tes. Ini saat ujian jangan mencoba mencontek dari handphone. Itu akan merugikan kalian. Kemudian mengatur waktu penggunaan. Misalnya kalau malam saya hanya bermain handphone dari jam 8:30 malam sampai 9:30. Dibatasi waktunya. Kemudian selanjutnya menggunakan saat perlu atau penting saja. Kalau tidak perlu, tidak penting, ditinggalkan saja dulu handphonenya. Memperbanyak konten religi. Ini tadi keterbalikan dari yang situs negatif ya. Kalian harus memperbanyak konten-konten religi di handphone kalian agar kalian lebih terarah. Yang terakhir, jika kalian punya handphone, ada baiknya memberikan kode pengaman biar apapun yang bersifat privasi kalian tidak diganggu oleh orang lain. Oke, sebelumnya kita saksikan lagi ya video berikut ini dulu. Keluar suaranya? Keluar, Bu. Bu, video cari suara, Bu. Iya, di tempat yang lain? Ada, Bu. Ada kecil, Bu. Ada juga, Bu. Tidak ada. Tadi di awal ada? Ada sedikit awalnya. Ada, Bu. Oke, tapi bisa dibaca kan? Ya, Bu. Bisa. Oke. Oke, kita tadi kalian sudah menyaksikan tentang dampak dari handphone, baik dari PowerPoint yang Ibu jelaskan maupun dari video. Di sini Ibu ingin kalian memberikan tanggapan maupun pertanyaan mengenai materi yang udah Ibu sampaikan tadi. Oke, di sini siapa yang ingin menyampaikan pendapat ataupun tanggapannya mengenai dampak handphone? Oke, anak-anak Ibu semua, dengarkan suaranya? Baik itu tentang fungsi handphone, dampaknya yang positif maupun negatif, kemudian cara pencegahannya. Ini kan dalam kehidupan kita selalu bersinggungan dengan handphone. Bahkan tiap hari mungkin tidak ada waktu yang tidak memegang handphone. Oke, ada tanggapan dari anak-anak Ibu semua? Mic-nya ya, mic-nya dihidupkan. Kalau mau bertanya boleh? Boleh, boleh. Kan tadi cara pencegahannya itu dijelaskan ada membatasi penggunaannya kan, Bu. Nah, kalau menurut Ibu sebagai guru ya, durasi waktu atau jam berapa aja cocoknya main HP gitu bagi kami para siswa, Bu?
Oke, durasi ataupun waktu kapan saja sih bisa bermain handphone ya? Sebelum Ibu menjawab, Ibu lempar dulu nih ke teman-temannya. Menurut kalian, kapan sih waktunya kalian menggunakan handphone? Suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, silakan yang ingin menanggapi pertanyaan PMS tadi, kapan waktunya kita menggunakan handphone dan kira-kira durasinya berapa lama? Sebelum Ibu yang memberikan tanggapan. Murni? Ya, Bu. Nah, kalau tanggapan Murni bagaimana? Kalau tanggapan Murni, Bu, misalnya semua tugas rumah maupun tugas sekolah itu sudah dikerjakan untuk bisa ada peluang untuk kita main handphone. Kalau waktunya tuh 15 menit lah, Bu, cukup. 15 menit cukup ya untuk fokus bermain handphone. Oke, yang lain bagaimana? Kalau menurut Murni tadi bahwa setelah semua pekerjaan ataupun kewajiban yang lain sudah selesai, baru kita bermain handphone ya. Yang lain bagaimana Regina? Ya, Bu. Kalau Regina kan Bu, kita lagi ngerjain tugas. Kalau misalnya ada tugasnya yang perlu memakai handphone, kita pakai handphonenya, Bu. Oke, berarti kalau tadi Murni kan setelah semua tugas selesai, kalau Regina dalam mengerjakan tugas pun boleh memakai handphone jika dalam pembelajaran itu membutuhkan handphone ya, misalnya untuk mencari jawaban-jawaban soal ya kan seperti itu. Yang lain lagi ayo, jangan malu-malu, ini teman-teman sekelas kalian. Dan dampak handphone Ibu rasa sepertinya kalian semuanya mengalaminya ya. Oke, ada yang lain? Baik itu tentang fungsi, baik tentang cara mengatasi, ataupun dampak yang kalian rasakan. Kira-kira dampaknya seperti apa sih dalam kehidupan kalian handphone itu? Tadi kan ada beberapa apa PMS? Ayo PMS. Kalau menurut PMS, Bu, handphone tuh kayak mana, Bu ya? Sholat 5 waktu itu wajib kan, Bu? Ya. Ini setelah sholat tuh, Bu. Setelah sholat 5 waktu wajib tuh, Bu. Kalau menurut PMS, Bu. Setelah sholat 5 waktu. Kalau dampaknya untuk PMS, ada enggak terasa dampak negatif maupun positifnya? Misalnya kalau negatif dari fisik misalnya. Kalau dampak negatifnya, Bu, ya mungkin kan karena PMS main game kan, Bu. Jadi otomatis tuh banyak waktu bermain game di malam hari, Bu. Jadi otomatis PMS begadang. Nah, ini efeknya sekarang, Bu. Jadi mata minus, Bu. Oke. Sini mata. Berarti itu salah satu dampak negatif ya, lari ke mata. Oke, yang lain bagaimana? Dampak negatif maupun positif yang kalian rasakan dari handphone. Coba Amanda. Menurut saya Bu, saya jadi lupa waktu, Bu, lupa makan juga kadang Bu karena keseringan main HP gitu, Bu. Waduh, gara-gara handphone dia bisa jadi lupa waktu ya, sampai lupa makan. Asal jangan sampai lupa ingatan ya. Itu Manda, kalau yang lain bagaimana? Itu kan negatif-negatifnya, tapi dampak positif pasti ada dari handphone ini. Nah, udah pasti, Bu. Ya, Karena apa, sekarang ini pelajaran melalui handphone kan, Bu. Ya WhatsApp, Google Classroom. Udah pasti, Bu. Sangat Bu, menggantikan, bisa dikatakan menggantikan guru lah, Bu, handphone nih, Bu. Oke, untuk saat sekarang handphone bisa dikatakan sebagai pengganti guru ya untuk mencari informasi ataupun mencari jawaban-jawaban dari tugas yang diberikan ya. Seperti itu, PMS. Ya, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Silakan memberikan tanggapannya ya, baik itu pertanyaan, baik itu tanggapan maupun dampak yang kalian rasakan dari handphone itu sendiri. Oke, tidak ada. Tadi Ibu ingin menjawab pertanyaan PMS ya. Kira-kira kapan waktunya
menggunakan handphone dan kira-kira durasinya seperti apa. Kalau waktunya mungkin sama seperti yang Murni katakan, kita menggunakan handphone di saat semua tugas-tugas kita atau kewajiban kita sudah selesai. Tapi saat kita mengerjakan tugas, kita bisa menggunakan handphone untuk mencari jawaban-jawaban dari apa yang kita sedang kerjakan. Kalau untuk bermain game dalam bentuk game online atau apa, setidaknya itu 1 jam sudah maksimal rasa ibu untuk menjaga kesehatan mata kalian juga. Jadi jangan berlebihan, apalagi di waktu malam ya. Oke, sampai di sini. Ada yang masih ingin menanggapi tentang materi kita dampak handphone? Sudah paham anak-anak semua? Halo. Iya. Insya Allah paham, Bu. Oke, paham. Kemudian setelah kalian paham dengan materi tadi, Ibu silakan buka link grup WA kalian. Ibu akan mengirim link LKPD. Silakan dibuka. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalian Ibu kasih waktu ya 1 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dikerjakan. Baik, udah selesai anak-anak semua? Sudah, Bu. Sudah. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah paham tentang materi yang yang Ibu berikan. Kita harus membuat komitmen atau apa sih yang akan kita lakukan setelah materi layanan bimbingan kelompok tentang dampak handphone ini dalam kehidupan kalian. Oke, siapa yang berani memberikan komitmennya? Setelah saya melakukan layanan bimbingan kelompok ini tentang dampak handphone, saya akan, ayo, siapa? Coba Rina. Pemes dulu. Silakan Pemes. Ya, Bu. Kayak yang Pemes bilang tadi kan, Bu. Pemes sering begadang malah main game kan, Bu. Ya. Nah, mungkin hari ini dikurangi waktu begadangnya, Bu. Mungkin yang biasa tidur jam 12, jam 1. Pemes kurangi jadi jam 10. Dan durasi main game yang Ibu bilangkan tadi mungkin maksimal 1 jam, Bu. Nanti Pemes bakal komitmen mengusahakan apa yang Ibu sampaikan. Oke, itu dari Pemes. Kalau dari yang lain bagaimana? Dari Rina, coba Rina. Mulai dari sekarang ngurangi untuk main HP itu untuk sebetulnya aja, Bu. Oke, mengurangi main handphone, mainnya sebutuhnya saja. Oke, yang lain bagaimana? Kalau Arvin bagaimana, Vin? Suara Ibu putus, Bu. Suara Ibu putus-putus. Oke, kalau sekarang jelas, Vin? Mungkin ada gangguan sama Arvin ya? Masih, Bu, jaringan kami, dak. Iya. Oke, tadi dari Femes, dari Rina, mungkin semuanya sama, bahwa komitmen yang kita ambil setelah layanan ini, kita akan mempergunakan handphone sebagaimana mestinya ya. Nah, tadi kita sudah melakukan layanan bimbingan kelompok, kita juga sudah membuat komitmen. Yang Ibu ingin tanyakan sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Oke, silakan Murni. Perasaan ini sedang apa yang kita rasakan itu terungkapkan. Oke. Murni. Oh. Sepertinya suaranya putus-putus Murni. Coba Rina, bagaimana Rina? Rasanya yang mau diungkapkan itu terungkapkan, agak terbuka gitu.
Oke, lebih terbuka ya, lebih berani mengungkapkan apa yang dirasa atau dipikirkan. Oke, sampai di situ sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingatkan lagi kepada kalian bahwa pergunakanlah handphone sebagaimana mestinya, harus bijak-bijak dalam menggunakan handphone. Setelah ini nanti kita akan mengadakan bimbingan kelompok lagi ya, untuk membahas dengan topik yang berbeda lagi. Kemudian setelah ini Ibu akan mengirim lagi link evaluasi tentang apa yang telah kita lakukan di grup WA. Nanti setelah bimbingan, kalian silakan langsung mengisi dan Ibu tunggu jawaban-jawaban kalian ya, anak-anak Ibu semua. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita akhiri, kita karena tadi membuka dengan doa, kita akhiri lagi dengan doa. Silakan Pemes. Silakan pimpin doanya Pemes. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini ada yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga semangat belajar kalian. Sampai di sini dulu layanan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak Ibu sudah mau berpartisipasi ya. Ibu maaf hari ini tidak bersahabat Zoom dan apanya Bu? Listriknya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Namanya kalau daring kan pasti resikonya itu, Dek. Yang penting nanti pada saat pengeditan Iya, video, Bu. tahapanmu semuanya dapat kan? Nah, itu aja, nggak apa-apa. Iya, dapat Nanti Bu. aku buat catatan kan terputus Iya, Ibu. karena duduk sayang, terputus karena ada jaringan, terganggu jaringan. Komitmen ya, kita ulang di komitmen. Jadi setelah pembelajaran kita tentang dampak handphone ini, Ibu harap kalian sudah tahu bagaimana cara kalian mengendalikan diri kalian dalam penggunaan handphone agar kalian tidak terkena dampak negatifnya. Oke, kegiatan kita akan segera berakhir ya anak-anak semua. Tapi sebelum itu Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian rasakan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Oke, siapa yang ingin menanggapi? Coba Agustina. Agustina, suara Ibu kedengaran? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Oke, coba Rina. Bagaimana Rina? Ibu, Oke, Rina, bagaimana perasaannya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, Rina? setelah ikut bimbingan ini, jadi bisa tahu seberapa batasan untuk main HP, ke depannya kayak mana. Oh, Regina.